The Sound of Magic episode kedua. Yoon Ah-hee masih merasa bahwa apa yang dialaminya dengan si pesulap itu adalah sebuah mimpi. Namun dia setengah sadar gitu nih teman-teman. Nah, saat dia duduk di bangku taman ini, dia didatangi oleh si Ildeng yang mengatakan sesuatu tentang apa yang dikatakan oleh Ah-hee kemarin. Namun di sini Ah-hee tidak menyimak dengan baik kata-kata si Ildeng hingga si Ildeng ini merasa kikuk karena dia terlalu banyak bicara. Nah, Ah-hee ini sepulang sekolah dia mendatangi supermarket dan bertanya kepada teman yang bekerja di toko tersebut. Namun dia tidak mendapat jawaban karena memang bosnya itu menghilang tanpa jejak. Hingga dia pun mendatangi kembali rumah pesulap tersebut dan dia bertemu dengan burung beo yang mengatakan bahwa bos jahat itu sudah menghilang. Nah, di sini Asin pun beralih ke teman Ah-hee yang jahat ya, yang usil itu, dan dia mendatangi tempat magic tersebut hingga bertemu dengan Ah-hee. Ah-hee pun pulang dan dia merasa ingin bertemu dengan adiknya, dan di situ dia tiba-tiba didatangi oleh si pesulap dan bertemu dengan adiknya. Namun tiba-tiba saja sekelompok rentenir ini datang dan di situ meminta kepada Ah-hee untuk melunasi hutangnya. Dia bertanya di mana ayahnya, namun si Ah-hee menjawab dia tidak tahu. Nah, di sini si pesulap itu menjadi seorang pahlawan hingga dia pun mengecoh rentenir tersebut dengan uang palsu yang disulapnya. Namun si rentenir ini tahu hingga si pesulap ini pun dihajar habis-habisan oleh sang rentenir. Di situ si Ah-hee bilang bahwa dia itu tidak seharusnya berlaku seperti itu. Nah, di sekolah keesokan harinya si Ah-hee ini kembali berjumpa pastinya dengan si Ildeng dan dia pun mencoba meminjam buku karena si Ildeng ini mencoba menarik perhatian dengan buku. Nah, kita beralih ke teman-teman Ah-hee yang usil tersebut yang datang ke kediaman sang pesulap. Sepertinya sengaja karena memang dia itu seperti sosmed banget ya. Dia ini sepertinya ingin mengulik lebih dalam tentang pesulap tersebut hingga dia memancing dengan kata-kata bahwa coba buktikan sulap itu, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ketika dia ingin dibuktikan sulapnya, si teman-teman yang usil tadi itu malah mengatakan bahwa apa hubunganmu dengan Ah-hee, hingga si pesulap itu bilang bahwa sampaikan salamku pada Ah-hee dan suruh dia datang ke tempatnya. Nah, di sini salamnya ini disampaikan pada si Ah-hee. Nah, si Ah-hee ini kan tadi minjam buku sama si Ildeng di perpustakaan. Mereka berhenti sampai hujan datang hingga mereka pulang. Nah, di sini si Ah-hee ini rupanya ditembak oleh si Ildeng, namun tidak jadi karena mereka tidak mau maksudnya sama-sama ragu teman-teman, sama-sama GR. Nah, kemudian di sini si teman yang usil tadi itu mendatangi si Ildeng dan mengatakan bahwa si Ah-hee punya hubungan dengan pesulap tersebut. Nah, hingga si Ildeng ini merasa panas hingga dia datang kepada si pesulap tersebut dengan diam-diam dan dia mendengarkan cerita bahwa rupanya si pesulap ini menyukai si Ah-hee. Nah, di sini si Ah-hee mendapat fakta baru bahwa selama ini apa yang dikirimkan SMS ataupun pesan yang dikirimkan kepada ibunya itu ternyata tidak sampai. Nah, di sini Ah-hee itu merasa bahwa dirinya itu sangat terpukul hingga dia pun pergi membuka semua pesan-pesan yang ternyata tidak dibaca oleh ibunya. Namun ternyata di sini teman-teman, masa lalu Ah-hee ini sangat buruk karena memang dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, keesokan harinya si Ah-hee ini didatangi oleh Ildeng yang mengatakan bahwa kau harus gagal untuk ujian kali ini. Karena si Ah-hee terkejut